Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari terakhir ini kita mendapatkan banyak informasi dari berbagai media seputar kasus penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini cukup meningkat tajam. Dan pemerintah kita juga memberikan himbauan agar kita menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan 5M. Ini juga menjadi salah satu alasan Majelis Jemaat GKI Pondok Chandra Indah memutuskan untuk menunda ibadah tatap muka yang rencananya akan kita laksanakan bersama tanggal 4 Juli. Dan keputusan ini juga diambil berdasarkan rekomendasi dari gugus tugas persiapan ibadah onsite. Dan di dalam gugus tugas ini ada beberapa tenaga medis, salah satunya adalah Dr. Titut yang bersama saya pada saat ini. Shalom dokter. Salam Kak Cindy. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, sehat ya dokter ya? Amin, puji Tuhan sehat selalu. Oke dokter, akhir-akhir ini banyak sekali cukup marak berita mengenai virus COVID varian Delta. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit dokter apa itu virus COVID varian Delta ini? Ya, gini Kak Cindy, jadi COVID-19 ini sekarang mulai bermutasi sehingga munculnya beberapa varian baru. Yang teridentifikasi di Indonesia yaitu varian Alpha yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan, kemudian varian Beta yang ditemukan pertama kali di Inggris, dan yang lagi marak ini varian Delta ditemukan pertama kali di India. Apa bedanya varian Delta dengan varian-varian yang sebelumnya? Kalau varian Delta ini memiliki RTR atau rate of transmission itu sekitar 40-50% dibanding varian sebelumnya. Kak Cindy udah tahu belum apa itu RTR? Belum. Coba saya jelaskan ya. Iya. Jadi RTR atau rate of transmission itu adalah resiko penularan seseorang yang menderita COVID-19 kepada orang lain. Jadi kalau yang varian sebelumnya itu satu orang bisa tertular 1 sampai 4 orang ya. Kalau yang ini lebih cepat lagi. Jadi satu orang bisa menulari 7, bahkan ada berita terbaru sampai 10 orang. Jadi seperti itu. Jadi tentunya ini akan berakibat banyaknya yang terkonfirmasi COVID-19. Dan tentunya juga varian Delta ini memiliki resiko kematian yang sangat tinggi apabila seseorang terkena varian Delta ini. Itu Kak Cindy yang saya tahu. Ya. Oke, nah dok, tadi dokter kan sempat menjelaskan ada yang namanya RTR itu tadi ya. Ya. Nah, saya tuh sempat beberapa kali mendengar beberapa istilah gitu yang kayaknya butuh penjelasan juga dari dokter. Misalnya kayak BOR itu apa gitu. Bisa dijelaskan dulu dok. BOR singkatan dari Bed of Occupancy Rate. Ya, jadi itu ketersediaan bed di rumah sakit yang terisi, yang rumah sakit rujukan COVID-19 itu meningkat, jadi menjadi 82 di Sidoarjo, 82%, di Surabaya 89,19%. Jadi keterisian pasien COVID-19 sangat meningkat juga dengan adanya kasus varian Delta ini. Ya. Jadi yang terkonfirmasi positif banyak, sehingga akibatnya apa? Resiko yang rawat inap di rumah sakit juga menjadi meningkat, apalagi kasus-kasus yang parah yang sudah mengalami sesak nafas itu kan juga harus kita rawat inap ya. Baiklah, dokter, kalau misalnya kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, ada ini nggak dok, ada gambaran nggak kira-kira kita bisa ibadah tatap muka lagi kapan gitu? Oh ya pasti adalah, Tuhan tidak akan tinggal diam Kak Cindy. Jadi kita masih berharap sama Tuhan Yesus supaya pelaksanaan ibadah onsite bisa berjalan. Dan kita telah siapkan dengan baik, tentunya dengan protokol kesehatan yang betul. Jadi
dengan adanya surat edaran Menteri Agama tanggal 15 Juni tahun 2021 yang intinya menghentikan kegiatan ibadah onsite bagi yang berada di wilayah zona merah. Jadi itu, jadi harapan kita ke depannya kita bisa beribadah lagi. Tentunya vaksin juga harus digalakkan supaya virus ini juga, kekebalan kita juga bagus, virus ini juga tidak bisa istilahnya menembus daya tahan tubuh kita, jadi seperti itu. Banyak sekali yang harus kita usahakan. Oke, dengan catatan kalau sudah vaksin tetap harus menjaga diri ya dok ya, menjaga kesehatan. Betul sekali. Karena apa? Sudah divaksin kok tetap sakit, ya imun kita belum bisa terbentuk dengan adanya vaksin tersebut. Jadi tiap orang kan mempunyai daya imunitas sendiri-sendiri Kak Cindy. Jadi ada yang sudah terbentuk, ada yang belum, ya tetap waspada aja lah, ya saya rasa. Baik, oke. Terima kasih banyak Dokter Titut untuk informasinya, sangat berharga, sangat memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan ya saudara, inilah yang bisa kami sampaikan mengenai mengenai alasan dari kita menunda ibadah onsite pada tanggal 4 Juli sampai pada batas waktu yang belum ditentukan, tentunya sampai pada saat kita sudah bisa di kondisi yang lebih kondusif. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.